Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ibu Aulia Mariana, Ibu dari PLP Universitas Siliwangi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi enzim dan juga metabolisme pada sel. Nah, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu menjelaskan pengertian enzim, metabolisme, komponen penyusun enzim, lalu menjelaskan sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, faktor-faktor yang mempengaruhi dari kerja enzim, kemudian peran enzim dan juga pengaruh inhibitor terhadap cara kerja enzim. Nah, langsung saja pada materi kali ini mengenai enzim. Apa itu enzim? Enzim merupakan suatu protein yang bertindak sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator di sini merupakan jadi enzim ini mempercepat laju reaksi suatu metabolisme, tetapi enzim ini tidak ikut bereaksi. Nah, lalu selanjutnya ada komponen dari enzim. Ada dua, yaitu apoenzim dan juga kofaktor. Apoenzim merupakan bagian enzim yang tersusun dari protein dan sifatnya itu termolabil. Artinya, jika ada suhu yang mempengaruhi apoenzim ini, maka dia itu bersifat labil. Nah, kemudian ada kofaktor. Kofaktor yaitu bagian enzim yang tersusun dari non-protein dan sifatnya itu termostabil. Jadi tidak dipengaruhi oleh suhu ataupun hal apapun. Jadi sifatnya itu tetap stabil. Contohnya itu ion anorganik, kemudian koenzim. Nah, ion anorganik ini bisa berupa ion-ion logam seperti besi, magnesium, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua ada koenzim. Koenzim ini merupakan NAD, FAD, dan juga vitamin-vitamin lainnya. Dan gabungan dari apoenzim dan kofaktor ini disebut dengan holoenzim. Nah, lalu cara kerja enzim. Cara kerja enzim terbagi menjadi dua teori. Yang pertama, lock and key, yang menurut Emil Fischer, di mana teori gembok dan kunci ini merupakan enzim yang memiliki sisi aktif yang dapat berikatan dengan substrat yang pas dan tepat seperti gembok dan kunci. Artinya apa? Jadi di sini itu menurut Emil Fischer, di teori gembok dan kunci ini, sisi aktif enzim dan juga substrat harus pas dan tepat seperti gembok dan kunci dalam hal bentuknya ya. Nah, jadi enzim ini akan mengikuti bentuk dari substratnya tersebut sehingga eh, ketika berikatan akan pas dan juga tepat. Lalu ada yang kedua, teori menurut Daniel Koslein, di mana sisi aktif enzim lebih fleksibel dan dapat berubah bentuk sesuai dengan substrat. Nah, beda halnya dengan lock and key pada teori kecocokan yang terinduksi atau induced fit ini, sisi aktif enzim ini bentuknya itu lebih fleksibel, jadi bisa menyesuaikan dengan bentuk dari substratnya tersebut. Nah, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama itu suhu. Enzim butuh suhu optimal untuk bekerja. Makin tinggi terjadi denaturasi protein, makin rendah terjadi penghambatan reaksi. Karena enzim ini merupakan suatu protein, di mana protein ini ketika misalnya suhunya ini tinggi, maka protein akan pecah dan juga rusak. Sama halnya dengan enzim, di mana ketika misalnya suhunya itu tinggi, maka ini tuh akan terjadinya denaturasi protein dan juga akan menghambat cara kerja enzim itu sendiri. Lalu pH. Perubahan pH dapat mempengaruhi perubahan asam amino sisi aktif, sehingga menghalangi penggabungan substrat dengan sisi aktif enzim. Jika pH terlalu asam ataupun pH terlalu basa, maka ini akan mempengaruhi perubahan dari asam amino, di mana asam amino ini merupakan komponen dari protein itu sendiri, sehingga menghalangi penghambatan gabungan substrat dari sisi aktif enzim. Lalu ada faktor selanjutnya yaitu aktivator dan inhibitor. Aktivator merupakan molekul yang mempermudah ikatan enzim dengan substratnya. Dan inhibitor ini merupakan molekul yang menghambat ikatan enzim dengan substratnya. Nah,
Di sini inhibitor ada 2 macam, yaitu ada inhibitor kompetitif dan juga non-kompetitif. Inhibitor kompetitif ini adalah inhibitor ataupun penghambat yang menghambat terjadinya ikatan antara enzim dengan substratnya. Dan juga ada inhibitor non-kompetitif, di mana inhibitor non-kompetitif ini mempengaruhi dari laju kerja enzim itu sendiri. Nah, lalu yang selanjutnya ada konsentrasi enzim. Makin besar konsentrasi enzim, maka enzim ini semakin cepat bereaksi. Nah, jadi jika semakin kecil konsentrasi enzim, maka enzim ini akan sangat lambat untuk bereaksi. Lalu ada konsentrasi substrat. Makin banyak substrat tidak dapat meningkatkan kecepatan reaksi. Jadi bisa disimpulkan bahwa ketika substrat yang akan menempel pada enzim ini semakin banyak, maka cara kerja enzim malah semakin mengurangi, artinya semakin berkurang. Artinya jika semakin sedikit substrat yang akan menempel pada sisi aktif enzim, maka kecepatan laju reaksi dari cara kerja enzim ini juga akan meningkat, seperti itu. Nah, sekian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan atau kesalahan dalam penyampaiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.